Kamu begini, kamu dokter bodoh segala macam sambil tunjuk-tunjuk. Panggil wartawan, panggil wartawan. Saya nggak bisa tidur, saya stres. Kenapa, nak? Waduh, saya ini diteror oleh nomor asli, nomor pribadi juga. Kan HP-nya dia dua, jadi nomor nomor pribadi saya juga ada nomor masuk segala macam, telepon yang ancam. Saya mengampuni perilaku tiga orang anggota DPR itu, namun tidak dengan proses kejahatan, proses hukum. Biar saya mati untuk menyelamatkan tenaga nakes-nakes yang lain. Cukup saya jangan ada lagi korban-korban Ica yang lain. Maka saya bilang sama Veronica, you jujur satu. Kedua, kita orang Timur punya budaya, masih ada adat istiadatnya masih kental. Dia nggak mau, dia mau nggak sumpah adat? Saya tantang, sumpah adat dia mau nggak? Si Veronica laki itu. Kabar duka datang dari Nusa Tenggara Timur Tribunner, seorang dokter bernama Elisa Prinsila Utami alias Dokter Ica yang meninggal dunia pada Jumat 26 Juni yang lalu. Wanita berusia 27 tahun ini mengakhiri hidupnya selesai diduga mendapat intimidasi dari oknum anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara saat menjalankan tugas di IGD. Hari ini kami ingin memberikan ruang kepada keluarga untuk menceritakan sosok dari Dokter Ica, kondisi yang mereka ketahui sebelum kepergiannya, serta harapan keluarga terhadap proses yang saat ini sedang berjalan. Hari ini, Tribuners, kita sudah terhubung dengan Pak Fabian Manase selaku paman dari Dokter Ica. Pak Fabian, kami dari tim redaksi turut berbelasungkawa atas kepergian Dokter Ica. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya, dan kami juga berterima kasih Pak Fabi sudah berkenan berbagi cerita di tengah situasi yang tidak mudah hari ini. Pak Fabi, sebelum kita berbincang lebih jauh, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Fabi? Baik, Mbak Nanda. Baik. Pak Fabi, sebelum kita bercerita terkait kronologi dan peristiwa yang sudah terjadi, untuk pengantar Pak Fabi, bagaimana sosok Dokter Ica di mata keluarga sendiri, Pak Fabi? Dokter Ica ini adalah anak sulung dari tiga bersaudara. Mhm. Eh, Adik yang satu juga dokter, yang nomor tiga juga lagi mau masuk untuk menempuh pendidikan dokter di Universitas Nusa Cendana. Ica ini orangnya humanis, mungkin bisa dicek di rekam jejak dia di medsos itu, humanis, lugas, dan selalu ceria. Hmm. Hanya karena dia ini kan blasteran bapaknya orang Timur yang memang karakter keras, mamanya orang Brebes perbatasan Sunda, jadi dia lebih banyak ke gen mamanya gitu. Hmm. Tapi dia memang selama ini orang mengira dia itu bukan orang asli ah, NTT atau TTU karena kita memang bapaknya selalu kita nggak memberikan satu privilege harus memakai marga. Hmm. Karena kadang-kadang mohon maaf memikul marga marga di belakang itu kan pakai nuni itu memang berat karena kebetulan ada kaitan dengan opanya yang juga Uskup Agung Kupang. Hmm. Jadi memang kita selalu menjaga privasi itu nggak ada nama besar di belakang sehingga ketika bertugas di Kefat itu di TTU itu hanya orang-orang tertentu aja yang tahu bahwa ini orang Timor gitu, Mbak. Iya, Baik, berarti Dokter Ica memang sosok yang ceria ya, Pak Fabi ya, di iya, mata iya, iya. keluarga selama hidupnya. Kemudian Pak Fabi, ini boleh diceritakan kembali begitu kronologi awal kemudian Dokter Ica ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa ya pada Jumat kemarin 26 Juni. Bagaimana awal mulanya Pak Fabi? Jadi itu kejadiannya itu kan dokter Ica ini kan gini. Jadi dokter ini Ica ini dokter PTT Mhm. yang bertugas di Kabupaten Timur Tengah Utara sejak 2023 ya. Hmm. Itu di dua puskesmas. Jadi dia pertama itu di penempatannya di puskesmas Mamsena. Mhm. Mamsena ini di Kabupaten Tetu di mana bercokol dua anggota DPRD di dapil itu. Jadi Ica itu melayani konstituennya dua anggota DPRD ini dari Golkar dan PKB atas nama Teres Lasakar dan Nober Tubani itu di wilayah mereka. Hmm. Nah, Dokter Ica ini baru mutasi ke Puskesmas Biteva per tahun Januari 2026 kemarin. Hmm. Lalu
Dia SIP dia itu berpraktek di Rumah Sakit Leona gitu. Nah, jadi awal mula kejadian di Rumah Sakit Leona ini, Dokter Ica saat itu mendapat jadwal untuk sebagai dokter jaga di IGD Rumah Sakit Leona. Nah, pasien ini adalah pasien rujukan Hmm. dari Rumah Sakit Umum Daerah ke Rumah Sakit Leona. Rumah Sakit Leona ini rumah sakit swasta, Mbak. Hmm. Nah, Baik. untuk nanti mau cari tahu klasifikasi tipe apa-apa, nanti silahkan Mbak komunikasi dengan Mhm. Dinas Kesehatan Kabupaten dengan pihak-pihak terkait. Itu bukan ranah saya ke situ. Mhm. Nah, pada tanggal 13 nggak salah itu, pasien rujukan ini dibawa ke Rumah Sakit Leona. Kasus kena bisa ular. Hmm. Nah, bisa ular, jadi kan pasti di kedokteran itu kan ada SOP. Ya. Ya, jadi sebelum menangani pasien rujukan kasus gigitan ular ini, si dokter Ica ini mungkin dia punya kedekatan atau karena memang uh, profesional sebagai dokter, dia selalu berkonsultasi dengan dokter ahli itu apa namanya tuh, dokter Maharani ya, Tri Maharani ya. Itu kan satu-satunya dokter yang punya kompetensi itu di Indonesia, satu-satunya. Mhm. Lalu dia komunikasi, jadi kan semua kan harus berdasarkan SOP, penanggulangan Ada SOP prosedurnya, prosesnya. betul. Ya. Nah, dalam tahapan itu, dalam proses itu, pihak keluarga ini sudah tidak sabar. Hmm. Nah, lalu tidak lama masuklah seorang anggota DPRD perempuan dari PDIP, namanya Veronica Lake. Masuk itu mungkin karena dia mungkin kita nggak tahu lah background dia apa sebelum menjadi DPR. Hmm. Kita nggak tahu karena di situ saya lihat gelarnya itu Veronica Lake ST MM. Hmm. Tetapi di kejadian itu si Veronica Lake ini mengaku sebagai orang yang paling paham SOP. Entah mungkin dia searchingnya di Google atau di AI, kita nggak tahu. Dia yang paling ngotot bahwa harus 6 jam itu harus segera tangani gini 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 gini. Kalau kamu begini, kamu dokter bodoh segala macam sambil tunjuk-tunjuk. Hmm. Panggil wartawan, panggil wartawan. Lalu masuklah anggota DPRD yang namanya Terence Lasakar yang lagi di luar, di luar, di dalam halaman rumah sakit, tapi di luar ruangan itu, ruangan IGD itu. Lah, di sana menurut keterangan saksi bahwa mereka ini lagi dalam kondisi tidak stabil dan Hmm. dari kejauhan tercium bau alkohol miras dan mereka juga lagi minum di situ gitu. Lalu masuklah dia ke dalam, masuklah dia ke dalam, dia langsung memvonis, kenapa ini harus kasih gini-gini. Pokoknya si Terence ini sudah nanti, ini anak kami kalau mati gimana, dasar dokter bodoh, sampai tunjuk-tunjuk di bola matanya gini. Gak lama masuk lagi si Terence Tubani, Norbert Tubani dari partai PKB ini, dia langsung tunjuk, kamu tidak tahu saya ini siapa? Hmm. Saya ini anggota DPRD Komisi 3, tanda muka saya. Kamu akan berurusan dengan saya. Kamu tidak akan jabatan kamu bisa dicopot, hak kamu bisa kamu dipindahkan. Jadi menurut santer beredar bahwa kasus seperti ini bukan baru pertama kali, sudah berulang kali terjadi terhadap nakes. Hmm. Sudah terjadi terhadap nakes. Jadi ribut, jadi sambil tunjuk-tunjuk. Ponakan saya ini juga alami trauma. Jadi kata yang saya dengar terakhir itu ada saksi bahwa dia sambil menangis karena Hmm. dia takut, dia tetap layani gitu SOP. Jadi sempat tegang, akhirnya direktur rumah sakit turun dari lantai berapa gitu, dua atau itu turun menenangkan semua gitu. Langsung dijelaskan. Setelah itu sudah, tapi kan namanya ponakan saya ini usia 27. Ada yang banyak ngomong bahwa cuman diteror aja gitu kok memble. Dokternya gini-gini, lalu dikembangkan lagi bahwa ponakan saya pernah gini enggak. Dia udah kedokteran, dia koas aja. Dia koas aja Mbak di daerah yang memang daerah-daerah di Pulau Flores yang karakter manusianya juga sama keras, tapi hati mereka mulia. Itu aja dia lewati. Apalagi di kampung halaman sendiri berhadapan. Tapi ini kan seorang gadis dalam usia-usia gitu berhadapan dengan dua manusia kekar, politisi Mhm. yang memang jam terbangnya sudah tinggi, ditambah lagi satu perempuan, saya nggak tahu dia punya nurani atau tidak. Lalu
dengan arogansi mereka sok tahu. Jadi memang ini semacam fenomena yang bukan terjadi bukan di TTU saja. Hmm. Mungkin hampir di seluruh daerah 3T ataupun bukan 3T, dan baru ini yang di-spill. Hmm. Dalam ini kan banyak banyak nakes-nakes itu. Mereka dengan kejadian kasus Dokter Ice ini kan banyak yang terakhir WA ke saya, terima kasih Om sudah menyelamatkan kami segala macam. Nah ini hanya Dokter Ica saja yang berani spill. Nah akhirnya pihak keluarga juga waktu itu saya juga belum tahu kejadian itu. Saya baru tahu hari Minggu di media karena keluarga juga mereka bilang kalau sampaikan ke saya pasti ribut nih. Saya bilang enggak, ini kan kita bijak nih. Anak, jadi saya sampai guyon, saya bilang itu anggota dewan bisa nggak kuliahin anak di kedokteran, bisa nggak? Lalu saya masih goyang gitu, oh nggak, jangan terlalu apa, jangan jangan terlalu berpikir sampai ke sana. Pokoknya anak kita baik-baik saja. Hmm. Tapi pas kejadian itu langsung dia drop kan, masuklah berobatlah di rumah sakit. Baik, kalau boleh Tapi baik, kalau boleh tahu Pak Fabi, itu eh, kejadian kronologi diintimidasi, didugaan intimidasi oleh anggota DPRD itu kapan itu terjadi, Pak? kejadiannya pas tanggal 13 itu. Tanggal 13 ya. Iya, 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 Mhm. iya. Setelah itu Kemudian, pas kejadian itu kan dia saking stres hmm, karena nomor HP dia yang nomor HP yang iPhone itu mungkin HP kerja, nomor HP dia satu yang eh, apa namanya tuh, yang bukan iPhone-nya itu mungkin HP pribadi. Nomor nomor dia yang itu juga terakhir ada nomor-nomor aneh yang masuk. Teror. Kamu hati-hati ya, kamu begini-begini. Jadi cuman dia kan awalnya kan kuat juga. Tapi lama kelamaan kan M- mereka anggota DPR ini mungkin merasa bahwa mereka katakan bahwa sudah damai segala macam. Itu kan damainya di internal, tapi kan mereka tidak ada rasa penyesalan sedikit pun. Itu yang dirasakan sampai dikatakan dokter bodoh, dia dibully, dipermalukan di dalam ruang IGD itu kan. Nah, itu kan satu stres yang luar biasa. Nah, akhirnya dia masuk. Bapaknya itu ke Keva itu sekitar hari Sabtu sebelum dua puluh tanggal 21 gitu, ada 21 atau gitu ke sana, paksa dia udah, kita pikir kan ini kalau saya sih ya ini kan sudah terjun jadi dokter kan, harus hmm, jadi fighter, saya bilang fighter, cuman hadapin gitu-gitu aja nggak masalah. Ternyata ponakan saya ini dia nggak pernah itu, dia sembunyikan, dia gini, ternyata memang dia sendiri dialami gitu, jadi dia mau mencoba untuk tetap survive. Ternyata teror lagi yang dari nomor asing lebih banyak. Nah, hmm, akhirnya di drop. Waktu papanya jemput di tempat tugas dia, karena dari Keva Manado ke Kupang itu 247 kilo, hmm, 4 jam perjalanan bolak-balik. Kalau bolak-balik 8 jam. Nah, akhirnya kita ambil satu sikap, sudah kita laporkan ke ID. hmm, Lapor dulu ke dinas, lalu itu pendampingan dari Dinas Kesehatan TTU, kita lapor ke ID. Setelah dari ID, besoknya kita laporkan lagi ke Badan Kehormatan. Nah, hmm, ini yang kita sesalkan kenapa? Pasca kejadian itu, pihak manajemen Rumah Sakit Leona itu tidak proaktif, malah mereka pasif. Saya hmm, nggak tahu ada apa ya. Padahal ini tenaga kerja yang lagi mengabdi di perusahaan dia, di rumah sakit. Seharusnya kan dia proaktif. Dan kita juga memberikan satu apresiasi kepada Pemda. Walaupun dokter ini adalah aset Pemda, mereka memberikan keleluasan untuk dokter berpraktik. Nah, ini yang saya heran ini, rumah sakit ini dia proaktif. Jadi saya pikir, loh kok ini dia lagi mengalami satu kekerasan verbal hmm. di tempat kerja di mana dia mengabdi gitu. Toh, tapi ini pihak manajemen kok diam saja. Akhirnya saya coba setelah itu saya berkomunikasi dengan, karena setelah habis laporan ke BK, dua anggota dewan ini juga masih masih showing kemana-mana. Akhirnya karena ini saya minta dari sana, saya mencoba kasih dua nomor eh, telepon anggota DPRD tersebut. Jadi saya WA, saya Fabi Banase,
saya adalah Dokter Ica adalah ponakan kandung saya. Bisa saya telepon yang DPR dari Golkar si Terence itu telepon. Saya bilang bagaimana Pak? Saya ini omnya. Ditanya kamu siapa? Saya bilang saya ini omnya. Gini-gini. Kamu pernah pasti ke 2016 itu kamu pernah kenal saya. 2006, 2007 kamu kenal saya pasti. Gitu. Lalu dia bilang, oh Hasib itu kasus dokter Ica bagaimana? Dia bilang, itu masalah sepele. Sudah Hmm. diselesaikan. Tidak ada masalah, jangan dibesar-besarkan. Saya bilang oke. Lalu saya WA lagi yang satu, saya Fabi Berase, dokter Ica itu ponakan kandung saya. Hmm. Lalu dia balas, saya telepon dia nggak angkat. Lalu dia bilang, ada apa? Saya lagi rapat Bapemperda. Lalu saya bilang, Anda hebat ya, jago ya. Bentaknya cuman perempuan. Saya akan laporkan ke Anda ke Polda. Dia bilang apa? Siap. Saya bilang, Hmm. oh Anda nantang ya. Dia bilang justru Anda yang nantang. Saya bilang saya suka gaya lu, gaya debat. Nanti kita ketemu. Udah. Akhirnya saya komunikasi dengan Ketua DPRD TTU. Hmm. Saya bilang, Pak Ketua, ini bagaimana kejadian? Nah, kan kita sudah lapor ke BK nih. Hmm. Kita mau tindak lanjut nih. Ada nggak inisiatif dari Pak Ketua? Pak Ketua bilang, saya ini sudah bicara, sudah diskusi dengan mereka, sudah sudah diskusi dengan mereka, sudah berkomunikasi sebelum kita tindak lanjut untuk lengkapi dokumen sebelum naik ke Badan Kehormatan. Saya minta mereka, tapi mereka itu tetap bersikeras bahwa mereka tidak intimidasi, mereka tidak teror, mereka tidak uh, apa bentak-bentak, mereka cuma nada tinggi. Saya Hmm. bilang, oh apa perbedaan nada tinggi dengan bentak? Hmm. Lalu Ketua DPR bilang ya itu kan menurut mereka jadi saya juga tidak bisa menekan, tapi itu kan hak keluarga untuk mau lanjut ke kemana itu ranahnya keluarga. Saya bilang oke kalau begitu. uh, Selanjutnya besoknya itu saya masih WA lagi ke Ketua DPRD. Saya bilang Pak Ketua, saya kasih batas waktu sampai jam 12. Kalau mereka nggak konferensi pers, Hmm. saya akan spill ke media. Nah, lalu katanya Pak Ketua itu jam 10 pagi sudah masuk, mereka datangnya jam 2, jam 1. Hmm. Di, itu di internal mereka ya. Hmm. Lalu Pak Ketua bilang, Pak ini masih ada kesepakatan damai kan? Jalan keluar. Saya bilang damai dengan siapa? Ya dengan ini anggota DPR ini. Nah dari si Veronica Lake ini kan awalnya itu namanya nggak ada. Mungkin dia merasa nyaman kan? Hmm. Nyaman kok yang ada cuma dua. Setelah mendapat pengakuan dari dari almarhumah dokter ini bahwa dia itu biang kerok, lalu kita tanya lagi dengan beberapa saksi, makanya saya langsung spill. Oh ini biang keroknya si perempuan ini, si anggota DPR, mohon maaf agak kasar ya, si anggota DPRD dari fraksi PDIP, nah Veronica Lake, STMM, gitu. Oh gitu ya. Lalu sudah kaget mereka kan, tiga nama muncul. Lalu saya bilang, Pak Ketua ini bagaimana nih? Sudah jam 12. Mereka bilang apa? uh, Mereka mau jumpa keluarga dulu, baru mereka konferensi pers. Saya bilang kalian ini gimana sih? Nggak ada rasa penyesalan loh. Ini depresi berat saya punya ponakan ini. Anak saya ini depresi berat. Mereka ngotot bahwa mereka tidak tidak mereka hanya nada tinggi. Bahwa orang Timur kan bicaranya nadanya tinggi. Sebenarnya nada tinggi kan dalam tanda kutip dengan bentak tuh apa gitu. Lalu mereka bilang, kalau kami konferensi pers dan mengaku kilaf, saya bilang kan cuma kalian mengaku kilaf kan selesai masalah. Ya. Untuk meredam amarah keluarga. Hmm. Nah, mereka bilang nggak bisa kalau kami kami mengaku kami kilaf itu ada unsur pidana. Saya bilang kami nggak ada niat untuk ke tahap tindak lanjut. Kita cuma laporkan ke mereka ke Badan Kehormatan dugaan pelanggaran kode etik. Titik. Setelah itu kan ada tindak karena anak kami ini bertugas di KEVA, di TTU yang dimana akan berhadapan dengan politisi-politisi ini. Hmm. Kita mau kan masalah besar kita kecilkan, masalah kecil kita tiadakan. Tetapi kan namanya ya mungkin mereka merasa lagi di atas. Udah ini kan cuman dokter baru nggak tahu. Nah, begitu kita lapor resmi di BK ada marga di belakang itu. Nah, di situ baru mereka oh ternyata anak asli TTU. Hmm. Nah,
Sudah setelah selesai kita dengan ketua DPR, saya bilang sudah kalau memang mereka nggak ada penyesalan, udah kita lanjut. Nah, Hmm, kita lanjut lah. Mereka maunya jumpa keluarga dulu baru konferensi pers. konferensi pers. Saya bilang tidak. Kalian konferensi pers dulu untuk meredam amarah keluarga. Nah, akhirnya hari Sabtu itu dalam keadaan lemas, setelah dia lapor ke Badan Kehormatan DPR, dia ngomong sama papanya, Papa kita fight nih, ini harga diri. Ini profesi Ica sebagai dokter ini diinjak-injak. Saya nggak sih, oke fight nah. Jadi udah kita tindak lanjut hari Senin setelah habis pemeriksaan kejiwaan. Nah di situ kan ada hasil medisnya, report medisnya. Hmm, Psikotik, tanpa gejala psikotik ada percobaan bunuh diri gitu. hmm. Nah, saya bilang sudah, ini nanti kita kumpulkan data semua sambil menunggu kita pressure untuk secepatnya sidang kode etik harus berjalan. Nanti hari Jumat lagi kita periksa ke Rumah Sakit Bayangkara lagi. Hari Senin kita lapor ke polisi, ke Polda. Nah, semenjak hari Senin tanggal 24 kasus sudah di-spill, media sudah naik. Nah, Hmm. di situ puncaknya. Ponakan saya ini diteror dengan nomor-nomor yang nomor-nomor asing ekor 95 segala macam di telepon. Dia kan nggak mungkin nggak angkat. Dia harus angkat karena kan dia punya pasien. Kalau dia matikan kan pasien dia gimana? Hmm. Nah itu kan beban dokter kan di situ. Dia tetap mau tetap yang terima itu caci makian, ancaman, teror segala macam. Baik, berarti ancaman atau intimidasi tidak hanya dilakukan anggota DPRD saat peristiwa di IGD, Iya, tapi iya. setelah itu memang ada teror dan ancaman begitu ya Pak ya. Iya, pasca Apa? pasca Mm-mm. pasca laporan itu jadi memuncaknya itu pasca laporan kita ke BK. Badan Hmm. Kehormatan DPR. Itu lebih gila lagi teror dia. Ancaman atau teror apa saja Pak yang kemudian Ancam pokoknya dilayangkan? kamu kamu hati-hati kamu kamu kan akan bertemu dengan kami begini. Begitu teror, begitupun di medsos juga mereka hajar. Di medsos grup daerah, grup di Facebook itu mereka hajar bahwa ini dokter pernah melakukan percobaan bunuh diri, ini cuman masalah biasa, lalu segala macam. Lalu saya jadi mereka juga sempat menghantam saya juga bahwa ini Fabi ini terlalu berlebih karena saya kan sudah mulai konvers, Mhm. mulai spill ke media yang sebelah kan. Mhm. Langsung tidak lama saya uh, saya WA lagi ke petinggi partai, Mhm. Partai Kuning. Saya bilang mohon izin abang, kasus ini bagaimana? Jadi abang cuma bilang, ini abang ini tanda kutip ya, orang besar. Mhm. Jadi saya bilang, abang bilang demi kebaikan TTU selesaikan secara kekeluargaan. Saya bilang arahan abang saya ikut. Ini Mhm. orang penting di NTT. Lalu pas kejadian itu kan mereka nggak mau. Lalu abang juga telepon ke anggota DPR ini, selesaikan baik-baik. Kalau tidak kamu saya pecat, gitu. Nah Mhm. ini abang udah tegas nih, udah tegas ke anggota DPR-nya, udah tegas ke ketua DPR-nya, gitu. Lalu saya setiap link berita saya kirim ke dua anggota DPR ini. Mhm. Nah yang satunya dia nggak respon, dia cuma baca. Yang satunya dia langsung blok saya, yang PKB, Oh. yang Nober Tubani ini dia langsung blok Mhm. saya. Lah dari situ pokoknya mulai hari Kamis mulai tanggal 24 itu Mhm. teror terus. Jadi begitu saya kan karena Piala Dunia kan Bu. Jadi Iya. kita nonton jam 4 WA masuk. Bapak saya nggak bisa tidur, saya stres. Kenapa nak? Waduh, saya ini diteror oleh nomor asing, nomor pribadi juga. Kan HP-nya dia dua, jadi nomor nomor pribadi saya juga ada nomor masuk segala macam, telepon yang ancam. Nah, kan dia kan pakai timer kan. Jadi mungkin dia nggak sanggup. Saya bilang nggak usah angkat nak. Dia bilang bapak saya ini kan takutnya pasien gitu. Mhm. Oh gitu ya. Udah kamu saya bilang sudah nak novena saja saya bilang. Kita Katolik novena aja saya bilang. Novena. Nanti hari Jumat besok kita kita jumpa di Rumah Sakit Bayangkara ya nak. Nah, jadi jam 4 mau ke sana, saya masih telepon Ica, gak diangkat, saya telepon papanya. Saya bilang, Kak, siap siap dokter, kita langsung jumpa di Rumah Sakit Bayangkara untuk periksa lanjutan. Jadi bapaknya bilang,
Itu kalau dia lagi mood nggak enak tidak usah dikasih oke. Udah jadi tanggal 26 itu siang itu masih, nah jam 6 kurang 20 itu telepon dari papanya. Adek, Ica sudah. Hah? Jadi saya langsung ke TKP gitu. Nah, ke TKP di situ ya sudah lah. Terjadi di lantai 2 dia ada simpan surat wasiatnya dengan Hmm, 2 HP ini. Lalu terkulai di situ, Mbak. Gitu. baik. Gitu udah, Mbak, gitu. Hmm. Tadi Pak Fabi mengatakan bahwa ada surat wasiat begitu ya. Ini Kalau dia. boleh tahu isi surat wasiat Jadi ataupun surat ada wasiat pesan itu yang kan disampaikan? sementara kan di penyidik tangan penyidikan dengan barang bukti lain. Jadi surat wasiat itu dia menjelaskan bahwa eh, Bapak dan Mama Ica mohon maaf, Ica sudah menjadi beban Bapak dan Mama. Ica sudah gagal menjadi anak dan kakak yang baik. Nah, Ica juga meminta maaf kepada Opa Romo, dalam ini Monsinyur Bapak Uskup, dengan ada Om satu, Om Romo juga yang selama ini mungkin membimbing dia di spiritual, namanya Om Romo Valens. Romo Valens, nah, dia meminta maaf karena tidak bisa melanjutkan ke PPDS, pendidikan dokter spesialis. Hmm. Lalu ada satu bahasa lagi, saya mau kembali ke Keva, tapi saya masih trauma dengan 3 orang itu. Hmm. Nah, lalu terakhir, biar saja saya saya mengampuni perilaku 3 orang anggota DPR itu, namun tidak dengan proses hukum. Biar saya mati untuk menyelamatkan tenaga nakes-nakes yang lain. Cukup saya jangan ada lagi korban-korban Ica yang lain. Itu selesai dia tanda tangan, Mbak. Hmm. Udah gitu. Saya juga habis baca, nggak sanggup lagi. Ya memang emosi juga saat itu. Saya Hmm. bilang udah kalau langsung saya update status nyawa balas nyawa segala macam. Gitu lalu udah saya panggil teman-teman media, kita konferensi pers. Itu pun di medsos pun mereka masih pakai dugaan saya yang buser-buser yang terafiliasi dengan mereka ini masih menyerang kita. Hmm. Masih menyerang habis-habisan. Nah, ini kan gitu aja kok memle. Dibentak aja menangis. Nah, yang saya sesali, kenapa sampai saya begitu marah? Hmm. Pertama, ini anggota DPR, pejabat publik yang punya fungsi pengawasan, profesi mulia dokter itu aja dilecehkan. Bu, TTU itu bukan daerah kaya, Bu. Hmm. Daerah yang kategori penghasilan rendah. Nggak ada orang gila yang mau pergi mengabdi di sana dengan gaji cuma 12 juta sekian, Bu. Tapi karena ini anak asli daerah, mau kembali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, eh, mereka anggota DPR aja udah gitu. Bagaimana dengan yang kalau masyarakat awam, Mbak? Saya nggak marah. Karena mungkin mereka kurang literasi. Hmm. Perlu sosialisasi, pemahaman yang mendalam. Ini anggota DPR yang gelar mereka tuh paling rendah S1. Tapi saya nggak tahu mereka nih S1 sarjananya beli apa-apa gitu. Sainsnya nggak ada. Lalu yang lebih parah lagi kan Bupati, Hmm. Bupati yang sekarang itu kan programnya luar biasa bagus. Dia memberikan beasiswa untuk tenaga nakes, perawat maupun bidan. Beasiswa sampai ribuan itu ke sana. Di tengah efisiensi anggaran. Tapi sebaliknya, anggota DPR ini mengkhianati program-program bupati yang begitu mulia dengan perilaku-perilaku. Makanya saya waktu itu saya bilang ini sangat barbar. Ini perilaku barbar 3 anggota DPRD dengan menteror, mengintimidasi, dengan membentak, kekerasan-kekerasan bahwa dokter bodoh, membuli ponakan kami di hadapan pasien, hadapan satpam, hadapan pegawai pegawai di sana administrasi, perawat maupun bidan. Itu yang memang ponakan kami itu sakitnya di situ. Nah, gimana kita orang tua nggak marah? Tapi kami ini selama ini sudah kita bijak. Makanya waktu mereka begitu saya bilang kalau anak kami salah, kami ikhlaskan. Hmm. Mungkin karena
di kuliahnya kurang atau praktiknya kurang. Tetapi anak kami mati tidak wajar karena intimidasi. Kekerasan HAM ada di situ, pelanggaran profesi ada di situ, pelanggaran hukum ada di situ. Masa kami harus diam? Lalu anak kami dikatakan di medsos bahwa itu kan memble. Lalu ada isu lagi mengatakan bahwa anak kami pernah lakukan percobaan bunuh diri. Sejak kapan? Ibu bisa lihat rekam jejak di medsos, ada satu akun yang namanya Binuni Lake. Mhm. Itu dia masih spill. Ponakan kami di saat genting yang kekurangan obat masih pasang infus tapi melayani pasien. Lagi pasang infus sakit. Ibu bisa bayangkan betapa kurangnya tenaga medis di Kabupaten TTU sampai dokter yang sakit pun tidak mampu merawat dirinya untuk merawat. Nah, mereka punya sense nggak, Bu? Mhm. Ibu bisa merasa sendiri. Ibu bisa cek di Google Kabupaten Timur Tengah Utara. Itu berbatasan dengan mana? Utara dengan mana? Daerah dengan mana? Pendapatan per kapitanya berapa? PAD-nya berapa? Ibu bisa lihat di situ, Bu. Stuntingnya berapa, Bu? Di TTU. Persentase kemiskinannya berapa? Persentase kemampuan berapa? Persentase buta aksaranya berapa, Bu? Lalu dinodai dengan perilaku-perilaku barbar anggota DPRD yang tidak manusiawi. Dan di situ ada satu perempuan yang sesama perempuan, tapi memang memang marah kita, Bu. Mhm. Lalu di akhir-akhir penghujung anak kami sudah tidak ada, dia muncul klarifikasi dengan teks yang seolah-olah diatur dan memang diatur. Dia memutarbalikkan fakta lagi. Oleh karena itu, semalam itu saya diskusi dengan Pak Bupati, saya bilang, Pak Bupati, saya cuma minta satu. Kebijakan dari Pak Bupati, ini aset Pak Bupati, tolong Rumah Sakit Leona, manajemen Rumah Sakit Leona di mana tempat almarhumah Dokter Ica berizin praktek, ber-SIP, mereka sebagai saksi kunci dan mereka harus siapkan saksi semua dan serahkan CCTV secara lengkap. Area publik itu kan wajib punya di zaman digital gini. Itu kan Undang-Undang Ketenagaan nomor 17 kan jelas tuh. Nomor 17 2023. Itu kan jelas. Kalau sampai tidak ada, itu sanksi administrasinya jelas. Itu satu. Kedua, karena Bupati juga begitu peduli, Rumah Sakit Leona ini kan sudah mendekati masa perpanjangan izin operasional. Hmm. Makanya Bupati keras. Segera Rumah Sakit Leona gelar konferensi pers untuk jelaskan ke publik. Kedua, harus menjadi saksi utama, saksi kunci semua total ada 23 lebih yang sudah kita catat tapi kita diamkan, kita minta kejujuran Rumah Sakit Leona. Kita minta untuk menjadi saksi kunci, menyiapkan semua saksi dan menyerahkan CCTV secara lengkap. Tetapi kebijakan Bupati ini langsung Bupati katakan bahwa Rumah Sakit Leona izinnya dipending sampai kasus Dokter Ica tuntas. Hmm. Tetapi ini lagi nih, mungkin karena satu korporasi diduga ada buser-buser lagi yang menghantam Bupati bahwa ini gatal di kepala tapi garungnya di kaki. Hmm. Kok kasusnya rumah sakit kasusnya dokter, kok yang dibekukan rumah sakit? Makanya ketika ditanya saya bilang kasus pembekuan pembekuan izin rumah sakit Leona itu jangan melihat secara parsial, tetapi melihat secara satu kesatuan dari hulu sampai ke hilir. Mhm. Sehingga tindakan bupati dan saya juga yakin bahwa nanti sekarang kan sudah ada tim investigasi dari Kemenkes juga lagi turun dan saya yakin juga kalau hasil investigasi Kemenkes pasti akan temukan satu kesimpulan yang sama bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang perlindungan nakes dan segala macam dan urutannya Hmm. itu pasti jelas ada yang ganjil di situ. Lalu itu. Kedua, saya bilang urutan dari kenapa kita harus getol. Karena ini kan perlindungan nakes. Kalau ada perlindungan nakes setelah undang-undang, pasti ada turunannya. Turunannya apa? Mungkin berupa Perbuk atau Perda perlindungan nakes gitu. Nah, ini kan era digital, jadi orang-orang tuh sesuka hati aja menghantam bahwa ini bupati kok.
tikus yang di dalam lumbung tapi yang dibakar lumbungnya. Hmm. Hmm, itu. Baik. Lalu sudah Mhm. bergeser lagi ke proses politik. Bahwa ini kan mainan politik. Ngapain main anak anak kami sudah tidak ada yang mau politik. Saya juga bukan orang ini. Saya nggak ada niat ke politik. Ngapain? Kami Baik. fokus ini anak kami gitu. Mhm. Nah ini ya narasi-narasi dan diksi yang dibangun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya doakan aja mereka semoga mereka nggak punya anak, lalu mereka tidak alami proses seperti kami keluarga lagi berduka, Mhm. luka yang mendalam, tetapi yang ditanggapi oleh buser-buser, ya buser-buser. Semoga aja jari-jari mereka dan segala macam mereka diberkati Tuhan. Baik, Pak Fabi. Pak Fabi tadi juga sempat menyinggung begitu ya, bahwa Pak Fabi ini cukup intens untuk berkomunikasi dengan Dokter Ica sebelum kejadian pada hari Jumat. Apakah memang ada perubahan sikap? Tadi di awal Pak Fabi sempat mengatakan, menceritakan bahwa Dokter Ica merupakan orang yang ceria begitu. Apakah setelah intimidasi ini memang ada perubahan sikap ataupun ada pesan-pesan khusus Pak Fabi yang disampaikan Dokter Ica sebelum akhirnya memutuskan untuk peristiwa di hari Jumat itu? Jadi setelah dia balik dari sana, anak ini kan introvert juga. Hmm. Setelah balik dari Viva itu dalam pasca recovery, saya bilang Hmm. anak fokus recovery, dia bilang saya mau pulang Viva Bapak karena pasien. Saya bilang, sudah nak fokus recovery, tunggu sampai selesai baru balik. Dan pasti Hmm. juga pihak Pemda juga, iya, dan lapor ke kepala puskesmas dan kepala dinas. Hmm. Nah tapi semenjak itu saya bilang nggak usah terlalu merenung diri di dalam kamar, jalan-jalanlah ke mall kemana gitu dengan adik, kan ada adiknya yang bungsu lagi Hmm. libur. Jadi jalan-jalan aja gitu. Dia cuma jawab iya Bapak. Nah, nah, iya Bapak. Nah, memang sempat jalan sekali, tapi pulang di dalam kamar. Hmm. Nah, setelah itu, Ibu bisa ikuti lagi kemarin pemakaman. Hmm. Mamanya baru ngomong saat itu tuh. Ternyata ada juga bahwa mamanya pulang kantor, setelah ngecek, si Ica nggak ada di dalam kamar tidurnya, tapi di lantai 2. Disuruh adiknya ngecek ke atas, ternyata di sana kan sudah terjadi. Adiknya, mamanya saking nggak sanggup lihat, mamanya turun kembali, suruh adiknya naik. Begitu naik nggak sanggup lihat turun minta bantuan tetangga sebelum pihak polisi datang ke TKP. Jadi semenjak itu jadi pribadi yang memang introvert tapi Hmm. ceria. Jadi semenjak itu dia lebih banyak mengurung diri di kamar dan badannya memang lemas itu segala macam gitu. Mungkin ibu bisa lihat di medsos itu. Saya nggak menambah-nambah, nggak mengurang-urang, ibu bisa lihat aja. Dan banyak testimoni dari pasien-pasien yang ditangani maupun teman-teman terdekat dia gitu. Itu ibu lihat di situ ada satu akun namanya Amoy Usboko. Hmm. Amoy Usboko itu mungkin teman dekat dia waktu bertugas di rumah sakit Ponu, Puskesmas Ponu. Jadi dia kan bertugas di tiga tempat nih. Hmm. Pertama itu di Rumah Sakit Mamsena, wilayah konstituennya dua anggota DPR ini, Nober Tubani dengan Terence Lasakar ini. Lalu dia pindah lagi ke Puskesmas Pon itu sudah dapil lain dan terakhir di Puskesmas Biteva. Tapi Hmm. dia perhatian tetap di Leona gitu, SIP-nya Leona. Nah, Ibu bayangkan Leona ini di kota Keva, Hmm. ke Mamsena itu 30 kilo, Bu. Hmm. Jadi dia habis dari Puskesmas Mamsena selesai jam 5, dia kan harus jalan lagi 1 jam. Bolak-balik. Dan di sana kan Ibu jangan berpikir bahwa kecamatan dengan kota itu rumahnya kayak di Jawa mepet. Enggak, jarak 1 kilo satu rumah gitu. Jadi memang melewati hutan, jalan yang jelek gitu. Infrastrukturnya memang kurang memadai. Maklum lah. Nah, Hmm. begitu pun di Pono. Pono itu daerah panas, daerah penyangga daerah penyangga pangan. Tetapi kan masyarakat sana juga ya ekonominya gitu, Bu. Nah, dari Pono itu sekitar 40 kilo dia harus ke Keva berpraktek setelah habis berini. Ibu bisa bayangkan, dari sisi fisik mereka udah lemah, Hmm. berhadapan lagi dengan kondisi masyarakat di desa pedesaan yang mohon maaf, literasi mengenai kesehatan itu kurang sekali. Kan di sana kan daerah banyak daerah stunting, Bu. Hmm. Nah, hepatitis. Nah, dokter hepatitis ini kan sangat rawan. Jadi memang untuk pengamanan diri itu pun juga sangat-sangat kurang. Nah, karena kami juga berpikir, nah kenapa harus gitu? Nggak apa-apa. Harus kembali ke kampung halaman Bapak untuk mengabdi. Ica cinta TTO, biar nggak apa-apa. Itu, Pak. Jadi Baik. kan orang kan nggak tahu.
prosesnya seperti apa. Mhm. Hanya melihat hasil akhir aja. Tapi ya anak kami terakhir dapatnya begini memang sakit. Saya orang pertama yang berpikir ekstrim untuk oke, darah balas darah, nyawa balas nyawa, saya cari gitu. Saya udah siapkan preman segala macam banyak. Cuman terakhir saya berdoa, Tuhan, Bunda Maria, oh gini, sudah kita ikhlas, tetapi nanti akan ada cara-cara Tuhan. Gitu, Bu. Betul. Berarti pesan ataupun hal yang terakhir disampaikan Dokter Ica memang sudah dituliskan semua di surat Ya, wasiat gitu tersebut sekali. ya. Ya, ya, ya. Berarti dengan dua handphone yang ditinggalkan juga Dokter Ica itu sudah ada tertera bukti-bukti intimidasi dan teror yang dilakukan. Ah, itu kan sekarang di tangan penyidik, belum kita buka. Tetapi Hmm, sebelum dia itu tuh memang dia sudah tunjukin Bapak ini ada nomor-nomor asing. teror-teror ya. Iya, iya. Baik, kemarin seperti yang tadi Pak Fabi sampaikan ya, pihak dari oknum anggota DPRD ini melakukan bantahan, Ya, tidak ya. melakukan intimidasi dan lain sebagainya. Apakah sampai detik ini ada pembicaraan lebih lanjut dengan mereka, ataupun mereka sudah meminta maaf dan bahkan menyampaikan bela sungkawa terhadap kepergian dari Dokter Ica, Pak Fabi? Yang dua orang itu sampai detik ini nggak ada. Ya. Hmm, Yang dari Teres Lesaka dari Golkar, Mabir Tubani dari PKB. hmm, Kalau Veronica Lake dari PDIP ini, dia baru muncul setelah anak kami tiada. ya, Pertanyaan saya, kamu di mana sebelum anak saya tiada? Lalu konferensi persnya lagi pakai teks. Makanya saya bilang sama Veronica, you jujur, jujur itu bagus. Daripada nanti kita disenting, pertemukan dengan saksi-saksi. baik. Waktu mereka mau, saya bilang jujur aja, lu jujur jangan. Maka saya bilang sama Veronica, you jujur satu. Kedua, kita orang Timur punya budaya, masih ada adat istiadatnya masih kental. Dia mau nggak sumpah adat? Saya tantang, sumpah adat dia mau nggak? Si Veronica laki itu, dia sumpah adat. Karena dokumen yang kita dapat, foto yang kita dapat itu jelas. Ada orang-orang yang kirim ke kita, dia juga ada di TKP saat itu. Hmm. Kita minta dia jujur. Baik, kemudian dengan kepergian Dokter Ica begitu ya, apakah keluarga nantinya tetap akan melanjutkan proses hukum Sudah sampai pasti, akhir? sudah pasti kita kan di sini bukan tidak ada balas dendam. Hmm, Kita minta keadilan. baik. Apa Kalau harapan dari kami mau keluarga? jahat, Mbak, kami Hmm, mau matre, Mbak, kami gugat perdata lagi. hmm, Setelah pidana kami perdata lagi. Anak kami kuliahnya bukan biaya sedikit, Bu. Kita hitung estimasi dari dia pas ke umur 27 tahun sampai dokter presidio 60 tahun. Kami bisa hmm, hitung berapa penghasilan. Tapi kami nggak matre, kami nggak pikir situ. Kami sekarang berpikir bagaimana jiwa anak kami tenang. Sehingga anggap aja anak kami menjadi martir, menjadi penyelamat untuk nakes-nakes yang lain. Kami sudah ikhlas. Anak kami mati di tanah kelahiran bapaknya, di tanah kelahirannya sendiri. Tetapi dengan semakin bijaknya kami, semakin tenangnya kami, jangan kalian keluarkan lagi klarifikasi yang menyakitkan dan memunculkan kembali amarah keluarga. Itu yang memang Sabino orang kayaknya tantang perang nih. Makanya saya bilang, udahlah, ini kan opini publik sudah terbentuk, hmm, pihak pemerintah sudah sudah ada, hmm. sudah mendukung. Pihak penegak hukum sudah berjalan. Tinggal satu aja. Sebagai manusia beradat, tahu adat, dan orang Timur itu adat istiadatnya tinggi. Kita sumpah adat. Dia mau nggak? Baik, baik. Terakhir Pak Fabi, apa kemudian harapan keluarga begitu ya kepada oknum anggota DPRD ini dan apa yang ingin disampaikan keluarga begitu terhadap masyarakat yang turut mengawal kasus ini, Pak Fabi? Eh, pesan saya satu, karma itu tidak pernah salah alamat. Mhm. Kedua, tidak ada kejahatan yang sempurna. Hmm, Ketiga, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Keempat, proses hukum sementara berjalan. Tetapi yang saya minta, karena kemarin mereka bertiga sudah diperiksa, hmm, saya minta kiranya Polres juga, karena ini kan temuannya jelas nih, udah menjadi atensi nasional. Kalau bisa, Ibu Kapolres TTU, mohon maaf Ibu, hmm.
pakai Perka Polri nomor 12 tahun 2000 berapa 17 atau 14 itu menggunakan laporan model A untuk kita mempercepat proses-proses ini. Karena tadi ada di link berita lagi bahwa proses ini diambil alih oleh Polda. Hmm. Nah, itu satu. Kedua, di sini menurut saya ada pelanggaran HAM berat, teror intimidasi verbal. Anak kami sudah tiada. Kedua, ada pelanggaran hukum di sini. Ketiga, ada pelanggaran profesi di sini. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa cukup kematian almarhumah Dr. Ica ini membawa perubahan dan perbaikan terhadap perlindungan tenaga kerja kesehatan di seluruh Indonesia agar memberikan ruang aman kepada nakes-nakes yang dipilih untuk mengabdi. Karena ini kan bukan pekerjaan ringan. Dan juga menjadi seorang dokter itu kan bukan biaya yang murah. Bukan biaya yang murah. Orang tua siapa yang tidak sakit hati melihat anaknya terbujur kaku di usia yang muda, yang baru mengabdi 3 tahun. Sakit, Bu. Sakit sekali. Nah, itu kiranya menjadi koreksi bagi kita semua dan introspeksi bagi semua, baik bagi kita masyarakat, bagi eh, pemangku wilayah, pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. Itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fabi sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita dalam perbincangan kali ini. Kita terus turut mengawal agar proses hukum ini terus berjalan terhadap uh, oknum anggota DPRD, dan kita juga terus mendoakan keluarga agar diberi kekuatan dan penghiburan di tengah masa duka. Sekali lagi terima kasih Pak Fabi, sampaikan juga salam kami untuk keluarga besar. Terima kasih. Ya. Baik, dan juga terima kasih untuk Tribunars yang sudah membersamai kami di program Saksi Kata hari ini. Di akhir kata saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.